Di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggallah dua anak bersaudara. Kakaknya bernama Alia, berusia 10 tahun. Bijaksana, meski usianya masih muda. Adiknya, Raka, baru berusia 7 tahun. Ia ceria, penuh rasa ingin tahu, dan seringkali bertingkah lucu. Hari itu, hujan baru saja reda. Awan berarak pelan, dan dari balik langit muncul sebuah pelangi besar, melengkung indah bagaikan jembatan berwarna. Raka menatapnya dengan mata berbinar. Raka, Kak, Alia, lihat, pelangi, cantik sekali. Alia tersenyum. Iya, Raka, cantik sekali. Warna-warni seperti lukisan. Raka dengan penasaran, tapi Kak, ujung pelangi itu ada di mana ya? Apa benar ada emas di sana? Atau istana? Alia tertawa kecil. Kata orang, ujung pelangi itu sulit ditemukan. Tapi, siapa tahu, kalau kita berani mencarinya, kita bisa melihat keajaiban. Mata Raka makin berbinar. Raka, ayo Kak, kita cari. Aku ingin tahu apa yang ada di ujung pelangi. Alia berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kita cari bersama. Tapi ingat, apapun yang kita temukan, perjalanan ini pasti memberi pelajaran. Dan begitu, petualangan mereka pun dimulai. Mereka berjalan melewati sawah hijau yang masih basah oleh hujan. Air menggenang, membuat cermin kecil yang memantulkan warna pelangi. Di sana, mereka bertemu Pak Tani yang sedang menanam padi. Pak Tani melihat mereka. Alia, Raka, mau kemana kalian? Alia, kami mau mencari ujung pelangi, Pak. Pak Tani tersenyum bijak. Ujung pelangi. Ya, itu bukan perjalanan mudah, Nak. Tapi ingat, kalau kalian punya hati yang baik, jalan akan terbuka. Mereka berpamitan, lalu melanjutkan perjalanan ke hutan kecil di pinggir desa. Hutan itu rimbun, penuh suara burung dan gemericik air dari sungai kecil. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara lirih. Seekor anak kijang terjebak kakinya di antara ranting. Raka, Kak, lihat, kijang itu kesakitan. Alia, ayo, kita tolong. Dengan hati-hati, mereka menyingkirkan ranting hingga kijang itu bebas. Anak kijang melompat gembira, lalu pergi. Tapi beberapa saat kemudian, ia kembali, membawa bunga bercahaya. Alia, wah, bunga ini bercahaya. Raka takjub, Kak. Mungkin ini hadiah karena kita menolongnya. Bunga itu mereka simpan dengan hati-hati, lalu melanjutkan perjalanan. Semakin masuk ke hutan, cahaya pelangi tampak lebih dekat. Tiba-tiba terdengar suara berat, namun jenaka. Suara, hehi, siapa yang berani masuk ke hutan pelangi? Seekor burung beo tua hinggap di dahan. Ia bisa berbicara. Burung beo, kalau kalian ingin sampai ke negeri pelangi, kalian harus menjawab teka-tekiku. Raka berbisik, Kak. Burung ini pintar sekali. Alia mengangguk. Ayo kita coba dengarkan. Burung beo, pertanyaanku sederhana. Apa yang selalu ada, tapi tak bisa kau sentuh? Raka berpikir keras. Raka, hantu? Tertawa kecil burung beo. Terkekeh bukan? Alia menatap cahaya di sekitar mereka, lalu tersenyum. Alia, jawabannya cahaya. Burung beo, benar. Hahaha, anak bijak. Kalau begitu, ambillah peta ini. Burung itu menjatuhkan selembar daun emas yang berkilau seperti kertas. Di atasnya tergambar peta jalan menuju Gunung Pelangi. Dengan semangat baru, mereka berjalan menuju gunung. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin berat rintangan yang muncul. Kabut turun, angin bertiup kencang, jalanan licin. Raka, gemetar, Kak. Aku takut. Mungkin kita harus pulang. Alia menggenggam tangan adiknya Raka. Ingat, kalau kita menyerah sekarang, kita takkan pernah tahu apa yang ada di ujung pelangi. Kita harus berani. Mereka melangkah lagi. Tiba-tiba, seekor ular besar menghadang jalan. Raka, mundur, Kak. Ular. Alia teringat bunga bercahaya yang mereka simpan. Ia meletakkannya di depan ular. Ular itu mendekat, lalu mengangguk seakan mengerti.
dan membuka jalan. Arya berbisik lihat. Kebaikan selalu membuka jalan. Mereka pun berhasil melewati ular penjaga itu. Akhirnya, mereka sampai di puncak gunung. Di sana, ujung pelangi menancap ke tanah, memancarkan cahaya yang berkilau. Cahaya itu membentuk pintu gerbang besar. Dengan keberanian, mereka melangkah masuk. Di dalamnya, dunia berubah. Mereka berada di negeri pelangi. Langitnya cerah, pohon-pohonnya berdaun kristal. Sungai mengalir dengan air berwarna-warni. Mereka disambut peri pelangi kecil, burung bersayap warna-warni, dan raksasa baik hati, peri pelangi. Selamat datang, Alia dan Raka. Kalian telah sampai di negeri pelangi. Karena hati kalian bersih dan penuh keberanian. Peri itu menjelaskan arti warna-warna pelangi. Merah, keberanian. Jingga, kreativitas. Kuning, kebahagiaan. Hijau, kedamaian. Biru, kejujuran. Nila, kebijaksanaan. Ungu, harapan. Raka. Jadi, pelangi bukan hanya indah, tapi juga penuh makna. Alia. Benar, Raka. Setiap warna ada dalam hati kita. Sebagai hadiah, mereka diberi kristal pelangi, batu kecil yang menyala lembut. Setelah lama bermain dan belajar di negeri pelangi, saatnya pulang. Gerbang pelangi perlahan memudar. Tapi, kristal itu tetap bersinar. Dalam perjalanan pulang, Raka berkata, Raka, jadi ujung pelangi bukan cuma tempat indah. Ujung pelangi adalah hati kita sendiri. Alia, ya, keajaiban sejati selalu ada dalam diri kita. Mereka tiba di desa dengan senyum lebar. Orang tua mereka mendengarkan cerita itu dengan penuh takjub. Dan begitulah, perjalanan Alia dan Raka ke negeri pelangi berakhir. Mereka menemukan bahwa keajaiban sejati bukan hanya di ujung pelangi, tapi di dalam hati mereka sendiri, dalam keberanian, kebaikan, kejujuran, dan harapan. Jadi, anak-anak, ingatlah, setiap dari kita punya pelangi di dalam hati. Warna-warni itu muncul ketika kita berani, ketika kita jujur, ketika kita penuh cinta dan harapan. Dan mungkin suatu hari nanti, kalau kalian berani bermimpi, kalian juga bisa menemukan negeri pelangi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Breezy Channel.